seorang muslim dituntut untuk belajar. Mudah-mudahan dari awal belajar itulah dia bisa mengenali mana sisi yang kurang dari praktek ibadah yang dia lakukan, sekaligus sebagai evaluasi apakah yang selama ini dia kerjakan sudah sesuai dengan panduan ataukah belum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita awali dengan melihat penekanan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang salat. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, An-Nasai dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu min 'amalihi as-salah." Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba adalah salatnya. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Kalau salatnya benar, salatnya sempurna, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Dan kalau salatnya rusak, maka dia akan mendapatkan kerugian. Fa in intaqasa min faridatihi syai'an, apabila ada yang kurang dari amal wajibnya, qala Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, unduru hal li'abdi min tatawwu. Perhatikanlah apakah hambaku punya amal sunnah. Fayukmalu bihi man taqasa minal faridah. Fayukmalu biha man taqasa minal faridah. Kemudian amal yang sunnah ini digunakan untuk menyempurnakan amal wajib yang kurang. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik. Dan semua amal akan dihisab dengan metode seperti ini. Allah lihat bagian yang wajib. Kalau yang wajib sempurna, dia dikasih balasan yang sempurna. Ketika yang wajib kurang, maka Allah perintahkan malaikat untuk melihat amal apa? Yang sunnah. Sehingga sholatnya wajib masih kurang, ditambahi dengan sholat sunnah. Puasa wajib yang masih kurang, ditambahi dengan puasa sunnah. Zakat yang wajib mungkin ada yang kurang, nanti ditambal dengan sedekah yang sunnah. Haji yang wajib barangkali ada yang masih kurang, ditambal dengan haji yang sunnah. Haji sunnah itu apa? Haji sunnah adalah haji yang lebih dari sekali. Haji kedua, haji ketiga dan seterusnya. Umrah yang kurang, untuk umrah pertama itu umrah wajib, akan ditambali dengan umrah sunnah. Umrah sunnah berarti umrah kedua, umrah ketiga dan seterusnya. Baik. Sehingga seorang hamba ketika ingin mendapatkan amalannya sempurna pada saat dihisab, jangan hanya fokus pada amal wajib, tapi Anda juga punya tugas untuk mengerjakan yang sunnah. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana agar salat kita sesuai dengan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak ada manusia yang sejarahnya lebih lengkap dibandingkan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat merekam dan menceritakan tentang aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat detail. Sampai yang kecil-kecil mereka ceritakan. Sampai bagaimana gerakan jari ketika tasyahud, sahabat bercerita. Karena tidak ada manusia yang ketika perbuatannya itu ditiru bisa menghasilkan pahala. Tidak ada manusia yang perbuatannya ketika ditiru bisa menghasilkan pahala selain Nabi Muhammad SAW. Manusia yang lain tidak berstatus seperti itu. Karena itu ada istilah sunnah fi'liyah, sunnah yang bersumber dari praktek Nabi SAW, terutama dalam masalah ibadah. Meniru Rasulullah SAW dalam masalah ibadah adalah jaminan bahwa ibadah itu pasti benar. Masalah diterima itu ada banyak faktor. Tapi kalau kebenaran dari sisi nilai, dalam arti ibadah itu sah sesuai dengan panduan Nabi SAW, itu adalah dengan cara meniru bimbingan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Tayyib. Untuk salat, Nabi SAW memberikan kaidah umum, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Malik ibnul Huwairith. Malik
Ibnul Huwairits. Nabi SAW mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dan ini menjadi panduan umum bahwa bagaimana cara salat yang harus kita kerjakan. Rasulullah SAW mengatakan, wasallu kama ra'aitumuni usalli. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Baik, selanjutnya setelah kita mengenal pengantar seperti ini, berikutnya kita akan melihat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah dimulakan Allah, berkaitan dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak sekali riwayat yang diceritakan oleh sahabat tentang salat beliau. Dan riwayat-riwayat itu terpisah di banyak tempat. Ada sebagian ulama yang kemudian berusaha untuk mengumpulkan riwayat itu, lalu dibukukan, jadilah satu buku yang sangat terkenal, judulnya Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan buku Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu aslinya 3 jilid, tapi kemudian beliau ringkas menjadi 1 jilid yang lebih tipis. Buku awalnya judulnya Aslu Sifati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal dari sifat salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Asal di sini maksudnya adalah kumpulan dalil. Itu 3 jilid. Saya nggak punya buku ini. Yang 3 jilid ini diringkas oleh penulis jadi sifat salat Nabi SAW. Kemudian diringkas lagi jadi yang lebih tipis, buku saku, judulnya Mukhtasar Sifati Salatin Nabi SAW. Dan semuanya ditulis oleh orang yang sama, yaitu Syekh Muhammad Nasiruddin Albani. Baik, kalau Bapak ingin belajar salat dengan panjang lebar, penuh dengan dalil dan juga ikhtilaf para ulama sedikit disinggung di situ, Anda bisa baca Aslu Sifati Salatin Nabi SAW, 3 jilid dan belum diterjemahkan. Namun kalau versi yang lebih mudah bisa membaca Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya punya sedikit pengalaman tentang buku ini. Dulu pada waktu awal kuliah di Jogja, saya kuliah di UGM. Saya bukan orang yang termasuk rajin membaca, tapi seneng keluyuran. Saya nggak mampir dari satu tempat ke tempat yang lain naik sepeda, dan suasana Jogja ketika itu untuk sepedaan masih nyaman. Masih jarang mahasiswa pakai motor, masih banyak mahasiswa yang pakai sepeda. Akhirnya saya bergabung di sebuah pesantren tahfidz mahasiswa. Dan di pesantren ini gratis, namun ujiannya adalah harus siap dengan kegiatan pondok dan tidak boleh bolos. Kegiatan pondok apa itu, Pak? Kajian setiap jam 8 sampai setengah 10, nggak pernah libur tiap hari. Itu yang paling berat bagi kita. Ada beberapa teman yang dia nggak sanggup, saya nggak kuat. Akhirnya mutung satu-satu. Saya berusaha untuk bertahan. Nah, teman-teman yang bertahan di pondok ini, mereka itu punya rutinitas selesai kajian setengah 10, semuanya belajar sampai jam setengah 12. Rata-rata jam 11 itu tidur gasik, termasuk tidur awal waktu itu jam 11. Rata-rata setengah 12, jam 12 itu baru tidur. Nah, di saat mereka sedang belajar, tidur sendirian itu malu. Saya sudah ngantuk, pengen tidur, tapi yang lain gak ada yang tidur, semuanya baca buku. Akhirnya terpaksa harus baca buku. Dari lingkungan yang sebenarnya atau yang awalnya saya orang yang bukan tipe orang yang suka membaca, tapi karena faktor lingkungan seperti itu terpaksa jadi harus ikut baca. Di sebelah rak buku saya, jadi kita punya rak kecil nih, sebelah rak buku saya ada rak teman saya, beliau senior saya. Ada sebuah buku yang ketika saya ambil, saya nggak sengaja, ini kok buku tipis, penasaran pengen baca. Judulnya Sifat Salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya membaca buku ini, saya punya ketertarikan. Baru pertama kali ini saya
bisa mengenali setiap gerakan dan bacaan itu ada dalilnya. Bagaimana mengangkat tangan yang benar, bagaimana sedekap yang benar, bacaan ini, semuanya ada dalilnya. Setiap kali penulis menyebut gerakan seperti ini, beliau sebutkan dalil. Penulis menyebutkan ada bacaan seperti ini, beliau sebutkan dalil. Semua ada dalilnya. Dan itu membuat pembaca jadi lebih tenang. Berarti yang selama ini saya lakukan kayaknya belum sesuai dengan panduan dan bimbingan dari dalil. Akhirnya saya habiskan buku itu mungkin kurang lebih selama 3 hari. Saya baca semuanya, dan semenjak saya selesai membaca buku itu, ada kecenderungan ingin sering sholat sunnah. Jadi senang sholat. Senang sholat latar belakangnya apa? Karena punya keinginan untuk menyesuaikan sunnah Nabi SAW. Gerakan ini dalilnya ini, gerakan ini dalilnya ini. Sehingga yang belum pernah saya kerjakan sebelumnya, pengen saya kerjakan dalam sholat, meniru gerakan seperti yang dicontohkan dalam dalil. Walhamdulillah, lambat laun ketika buku itu menginisiasi saya untuk menjadi orang yang senang sholat, kemudian saya jadi senang belajar hadis. Itulah pertama kali yang memberikan motivasi bagi saya untuk serius belajar agama. Sebelum itu saya tidak punya kecenderungan terhadap agama sebagaimana umumnya masyarakat secara umum. Walhamdulillah, hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dia adalah orang yang fakir ilmu, untuk mau mendekat kepada majelis ilmu dan baru bisa menikmati aneka kajian setelah membaca buku sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kurun waktu sekian tahun, saya ketemu dengan seorang teman, dan ternyata dia punya cerita yang sama. Dia bilang, awal mula saya ingin belajar agama dengan serius sejak saya membaca buku sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berlalu sekian tahun, saya mengenal seorang ulama ahli hadis dari Mesir. Namanya Abu Ishaq Al-Huwaini. Beliau punya beberapa karya, di antaranya adalah buku tentang fikih nikah. Dalam biografi Abu Ishaq Al-Huwaini, beliau bercerita, dulu beliau itu adalah seorang penjaga apotek. Ketika istirahat siang, beliau istirahat di masjid. Selesai sholat, kemudian mampir di perpustakaan mini yang ada di masjid. Di perpustakaan mini itu ada buku judulnya Sifat Salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibaca oleh Abu Ishaq sampai beliau punya ketertarikan, saya ingin ketemu dengan penulisnya. Akhirnya Abu Ishaq berangkat dari Mesir menuju Suriah. Di tempatnya penulis buku ini masih hidup, kemudian belajar kepada beliau dan menjadi salah satu murid beliau. Pulang Abu Ishaq menjadi salah satu ahli hadis Mesir. Namanya cukup terkenal dan beliau baru wafat beberapa bulan yang lalu, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Walhamdulillah, ternyata ada banyak pengalaman yang sama yang dimiliki oleh seseorang. Dia punya kecenderungan untuk mau belajar, berawal dari mengenal bagaimana cara sholat yang benar. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian beberapa sesi kajian, banyak sekali panitia yang meminta saya untuk menyampaikan materi tentang tata cara khusyuk dalam sholat. Kemudian saya sampaikan materi itu tanpa panduan buku khusus. Jadi saya belum punya buku yang tertulis tentang itu. Sampai akhirnya saya berpikir, inti dari khusyuk itu kan merenungkan apa yang kita baca dalam sholat. Nah, kalau kita nggak tahu makna dari apa yang kita baca dalam sholat, bagaimana kita bisa membuat renungan yang maksimal ketika sholat? Berarti masyarakat ini butuh penjelasan tentang apa saja yang dibaca ketika sholat. Nah, di saat itulah saya berpikir, nampaknya harus ada buku panduan tentang tafsir bacaan sholat. Waktu pandemi, Allah mudahkan saya untuk menulis sebuah buku, dan jadilah buku judulnya Tafsir Sholat.
Dan itu berlangsung selama waktu bertahun-tahun dari sejak saya mengenal buku sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang itu lebih detail. Mudah-mudahan cerita seperti ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Ternyata dengan membaca buku bisa menjadi pengaruh orang termotivasi untuk belajar lebih serius. Mungkin yang depan bisa merapat lebih ke depan agar yang berada di luar bisa bergabung untuk masuk. Di sini boleh Pak, di sini silakan. Boleh geser ke sebelah kiri saya. Hati-hati kabel, jangan sampai Anda kesetrum. Karena kajian ini tidak diasuransikan. Boleh silakan merapat. Merapat lagi Bapak. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Baik. Sekarang kita akan mengawali untuk belajar salat. Sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam berarti belajar tentang tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi salat itu apa, Pak? Isi salat itu apa? Gerakan dan bacaan. Isi salat itu dua ya, gerakan dan bacaan. Sehingga definisi salat kata para ulama, gerakan dan bacaan yang dilakukan dengan tata cara tertentu, dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Selanjutnya, di dalam ibadah salat sendiri, di situ ada pembagian yang diberikan oleh para ulama. Ada rukun, ada wajib, dan ada sunnah. Rukun, wajib, sunnah. Sudah? Kalau syarat itu apa Pak? Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum pelaksanaan salat. Kalau kita berbicara di dalam salat, berarti yang ada adalah unsurnya rukun, wajib, dan sunnah. Sekarang kita bedakan dulu masing-masing. Untuk syarat salat. Syarat salat pengertiannya adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum seseorang melaksanakan salat. Sebutkan apa saja yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan salat. 1. Wudu, bersuci. Yang kedua, menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. 4. Tempat yang suci. 5. Niat itu di dalam atau di luar? Ada khilaf di antara para ulama. Dan kalau kita mengambil pendapat di luar, dalam arti menjelang ibadah, maka niat masuk kategori syarat. Harus ada niat sebelum atau menjelang pelaksanaan sholat. Berarti dia di mana? Di luar. Sudah? Intinya segala sesuatu yang harus kita penuhi sebelum melaksanakan sholat, ini masuk kategori syarat. Selanjutnya, berkaitan dengan syarat. Apabila orang tidak bisa memenuhi syarat dalam sholat disebabkan karena uzur, maka status syarat itu gugur. Kemudian, kaidah yang kedua, jika orang tidak bisa memenuhi syarat sholat di awal waktu, tapi dia bisa penuhi di akhir waktu, maka dia harus sholat di akhir waktu agar bisa memenuhi syarat. Saya ulang ya, kaidah syarat sholat. Yang pertama apa tadi? Apabila seseorang tidak bisa memenuhi syarat sholat karena uzur, maka status syarat itu menjadi gugur. Contoh Pak, nggak bisa wudu, tayamum. Kalau nggak bisa tayamum, wudu, aneh nanti. Orang nggak bisa wudu, maka dia tayamum. Kalau nggak bisa tayamum, ada nggak orang yang nggak bisa tayamum? Tergambar nggak orang yang nggak bisa tayamum? Hah? Ditayamumi. Kalau nggak bisa ditayamumi, ada orang terdiam disolati, terdiam di ICU, masih hidup, penuh dengan selang, tapi tidak boleh ada satupun keluarga yang menjenguk.
sehingga dia hanya bisa dilihat dari kaca. Anda tidak bisa mendekat, keluarga nggak bisa menjenguk. Baik, terdengar adzan, misalnya mau ketop ya, mau tayamum tangan nggak bisa gerak, boleh nggak orang ini sholat? Dia boleh sholat sesuai dengan keadaan yang dia alami. Sehingga orang lumpuh yang tidak bisa wudu dan tidak ada yang mewudukan, tidak bisa tayamum dan tidak ada yang mentayamumkan, tapi dia sadar sudah masuk waktu sholat, maka yang bersangkutan sholat semampunya. Baik, selanjutnya, setelah kaidah yang pertama ini, kaidah yang kedua, apabila kita tidak bisa memenuhi syarat di awal waktu, tapi bisa dipenuhi di akhir waktu. Pertanyaannya, mana yang lebih kita pilih? Salat di awal waktu tapi ada syarat yang belum terpenuhi, yang tidak terpenuhi, atau salat di akhir waktu namun semua syaratnya terpenuhi? Pilih mana? Pilih yang kedua. Agar kita bisa salat dengan sempurna. Contoh, Bapak tidak bisa menghadap kiblat karena sedang berada di atas kendaraan. Ya? Masuk waktu salat. Kalau Bapak tunggu nanti akan sampai di stasiun tujuan, namun waktu sholat tinggal setengah jam, dan Anda bisa sholat dengan berwudu, menghadap kiblat dan seterusnya. Pilih mana? Sholat di atas kereta tapi tidak bisa menghadap kiblat, atau sholat di stasiun tujuan dan Anda bisa kerjakan dengan sempurna? Jawabannya pilih yang kedua. Nah, ini berlaku bagi orang yang punya kasus seperti tadi ya, uzur di perjalanan. Karena keterbatasannya dia tidak bisa memenuhi syarat sholat di awal waktu, maka dia diminta tunggu. Jika kamu masih punya waktu untuk mengerjakannya di akhir waktu, sebaiknya kamu tunda agar nanti kau bisa kerjakan di akhir waktu. Insya Allah paham? Baik. Sekarang kita tinggalkan syarat sholat, kita beralih ke wilayah di dalam sholat. Anda saya ajak untuk berpindah dari kamar satu, kita pindah ke kamar sebelah. Sekarang Anda masuk ruangan di dalam sholat. Di dalam sholat tadi ada 3 unsur: rukun, wajib, sunnah. Bedanya apa, Pak? Pertama, untuk rukun. Rukun sholat adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan ketika sholat, dan jika ditinggalkan baik dengan sengaja maupun lupa, maka sholatnya batal. Kecuali dalam posisi ketika dia lupa, harus disusulkan. Sehingga rukun tidak boleh tidak ada. Rukun harus ada. Maka rukun tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Rukun tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi, sebab dia harus ada, tidak boleh tidak ada. Cukup jelas insyaallah? Baik. Kita bandingkan dulu dengan yang wajib. Wajib sholat, sesuatu yang harus dilakukan ketika sholat. Jika ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal. Tapi jika ditinggalkan karena lupa, sholatnya tetap sah dan dia ditutupi dengan sujud sahwi. Bisa ditutupi dengan sujud sahwi. Sehingga ketika ditinggalkan karena lupa, tidak harus disusulkan, tapi harus digantikan dengan sujud sahwi. Insya Allah paham ini? Baik. Sekarang kita kasih contoh. Contohnya apa, Pak? Biar lebih jelas mengenai perbedaan antara rukun dan syarat. Baik, contohnya, semua gerakan dalam sholat yang mayor, ada gerakan mayor, ada gerakan minor ya. Gerakan mayor itu contohnya apa, Pak? Berdiri, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, itu semuanya gerakan mayor. Semua gerakan mayor dalam sholat rukun, kecuali 1, tasyahud awal. Kecuali tasyahud awal. Sudah? Nah. Semua gerakan minor dalam sholat sunnah. Angkat tangan ini gerakan minor. Isyarat jari ini gerakan minor. Baik, sedekap itu gerakan minor. Sudah? Sehingga gerakan-gerakan seperti ini statusnya bukan wajib sholat dan bukan rukun. Insya Allah paham ya kaidah ini? Baik, kita lanjutkan.
Ada orang misalnya sujud pertama, terus lama sekali dia lupa kalau baru sujud pertama. Begitu bangkit, Allahu Akbar, langsung berdiri ke rakaat berikutnya. Dah. Pada posisi ketika dia sedang berdiri teringat, loh iya, tadi baru sujud pertama. Baik. Berarti yang dia tinggalkan apa? Yang dia tinggalkan apa? Rukun apa? Nih, rukun apa bentuknya? Duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua. Baik. Pada posisi ketika dia teringat, oh iya, saya tadi baru sujud pertama kok sudah berdiri. Di posisi berdiri dia teringat, apa yang harus dia lakukan? A. Salam. B. Kalau salam kan berarti ngulang sholat dari awal ya. A. Sholatnya dibatalkan dan ngulang dari awal. B. Langsung duduk di antara dua sujud, kemudian sujud yang kedua. C. Lupakan saja dan nanti sujud sahwi. A, B, C. C. B dan C. Kenapa enggak ngulang dari awal? Perlu ngulang dari awal enggak? Kenapa? Takbiratul ihramnya orang ini sah, bacaan Fatihahnya sah, ruku'nya sah, i'tidalnya sah, sehingga tidak perlu diulang. Nah, tapi dan dia lupa, belum sujud yang kedua, belum duduk di antara dua sujud. Baik, itu tidak membatalkan yang lain karena dia lupa. Maka yang dia lakukan, apakah lanjut terus sujud sahwi? Tidak. Yang dia lakukan adalah balik. Rukun tadi yang Anda tinggalkan karena lupa, ketika ingat Anda kejar. Jadi balik lagi ke gerakan terakhir di mana Anda meninggalkan rukun itu. Tadi gerakan terakhirnya sujud, Pak. Baik. Berarti Anda kurang apa? Duduk di antara dua sujud. Langsung duduk. Duduk. Kemudian sujud lagi. Sudah? Terus berdiri lagi. Berarti yang tadi, yang sempat berdiri tadi tidak dihitung. Kenapa tidak dihitung? Karena dia belum memenuhi ketentuan, rukunnya kurang. Sehingga nyusul ini statusnya melengkapi kekurangan rukun yang tadi belum sempat dia kerjakan. Insya Allah dipahami ya? Baik. Terus juga sholat sampai selesai. Begitu sholat selesai, kemudian beliau salam dan sujud sahwi setelah salam. Paham ini? Baik. Kasus yang kedua, orang yang meninggalkan wajib. Dia dapat 2 rakaat. Lalu tiba-tiba dia berdiri ke rakaat yang ketiga. Baik. Di posisi dia berdiri di rakaat ketiga teringat, oh iya, tadi belum duduk tasyahud awal. Udah, dia teringat. Baik, selanjutnya ketika teringat seperti ini, pilihannya A. Bubar sholat, ulangi dari awal. B. Langsung duduk tasyahud awal. C. Abaikan dan nanti sujud sahwi. Yang mana? Abaikan. C. Kenapa Anda jawab C? Karena duduk tasyahud awal itu wajib sholat, bukan rukun sholat. Dan ini pernah dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, memahami peta mana rukun mana wajib ini penting. Oleh karena itu, ketika Anda ingin belajar sholat, maka kenali bagian mana yang sunnah, bagian mana yang rukun, bagian mana yang wajib, dan bagian mana yang sunnah sholat. Baik, selanjutnya kita sudah mengenal rukun sholat, wajib sholat. Berikutnya adalah sunnah sholat. Sunnah sholat adalah pertama, semua gerakan minor. Angkat tangan. Kemudian apalagi? Isyarat. Termasuk ya, wajah menoleh ketika salam itu sunnah. Karena inti salam itu ucapan assalamualaikum. Itulah rukun sholat.
Tapi kalau menoleh wajah itu sifatnya sunnah. Sehingga ulama menegaskan seperti keterangan Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa orang yang tidak menoleh ketika sholat tidak mempengaruhi keabsahan sholat. Karena menoleh di sini hukumnya apa? Sunnah dan tidak wajib. Baik. Selanjutnya untuk bacaan dalam sholat, di sana ada bacaan rukun, di sana ada bacaan wajib, dan di sana ada bacaan sunnah. Bacaan rukun hanya ada, coba kita hitung. 1. Takbiratul ihram. 2. Membaca Al-Fatihah. 3. Tasyahud akhir. 4. Ada khilaf, apakah sholawat di tasyahud akhir itu rukun atau wajib. Yang kelima, salam. Hanya ini. Sudah? Selanjutnya, bacaan yang mengisi setiap rukun. Bacaan mengisi setiap rukun itu bacaan ruku, bacaan i'tidal, kemudian bacaan sujud dan seterusnya. Itu bacaan yang mengisi setiap gerakan rukun. Jumhur ulama mengatakan sunnah. Hambali mengatakan wajib. Sehingga takbir intiqal dalam mazhab Hambali statusnya wajib. Namun kalau jumhur mengatakan takbir intiqal sunnah. Bacaan subhana rabbiyal azim ketika ruku dalam mazhab Hambali statusnya wajib, tapi menurut jumhur sunnah. Ada khilaf dalam masalah ini. Sudah? Sehingga untuk bacaan dominan yang paling banyak itu wajib. Dan sisa dari apa yang tadi kita sebutkan sunnah. Sehingga sebutkan apa saja bacaan sunnah, dimulai dari awal. Doa iftitah. Yang kedua, baca surat setelah Al-Fatihah. Udah? Yang ketiga, bacaan ruku, bacaan sujud tadi sudah kita bahas ya. Ada khilaf di antara para ulama. Yang ketiga, maka jangan disebut ulang. Yang ketiga apa? Berdoa ketika sujud di luar bacaan sujud. Misalnya selesai ketika dia sujud baca subhana rabbiyal a'la, kemudian dia berdoa. Hukumnya apa? Sunnah. Kemudian apa lagi? Bacaan sholawat di tasyahud awal. Sebagian ulama menganjurkan. Kemudian apa lagi? Bacaan berdoa di tasyahud akhir, memohon dari pelindungan terhadap 4 hal dan doa-doa yang lainnya. Sudah? Inilah peta dari salat kita. Nah, sekarang Bapak sudah mengenali ya. Maka Anda kenali di mana posisi rukun, di mana posisi wajib dan sunnah, baik yang gerakan maupun yang bacaan. Nah, manfaat dari mengenali hukum seperti ini bukan dalam rangka untuk ngajari orang ini sunnah tinggalin aja, bukan ya. Namun yang dimaksud tujuannya adalah bagaimana ketika dia mengalami kasus ada yang lupa, apa yang harus saya lakukan. Nah, ketika Bapak bisa mengetahui oh ini sunnah, ini wajib, Anda bisa mendudukkan apa yang harus saya lakukan. Apakah saya perlu sujud sahwi ataukah harus ganti. Sudah? Selanjutnya setelah kita belajar tentang peta dan kerangka sholat, berikutnya saya pindah ke ruangan sebelah. Kita akan melihat bagaimana sifat sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utuh. Dimulai dari niat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan niat itu pada hadis yang terpisah dengan sholat. Dan beliau jadikan hadis itu sebagai hadis umum. Beliau bersabda, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya keabsahan amal itu tergantung dari niat. Dan setiap yang didapatkan oleh seseorang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Baik. Oleh karena itu, setiap amal bernilai amal jika ada niat. Setiap amal bernilai amal jika ada niat. Selanjutnya,
Apakah mungkin Pak orang beramal tanpa niat? Apakah mungkin orang beramal tanpa niat? Mungkin atau tidak? Hah? Mungkin. Kapan orang beramal tanpa niat? Lupa sholat, berarti nggak sholat. Ketika sholat lupa. Ini sholat duhur atau asar dia lupa. Berarti dia datang siang hari, sampai di masjid dia lupa kalau itu sholat duhur. Mungkin nggak orang beramal tanpa niat? Hah? Orang beramal tanpa niat hanya ada pada satu kondisi. Kapan itu? Tidak sengaja. Bisakah kita sholat tidak sengaja? Bisakah kita puasa nggak sengaja? Bisakah kita bayar zakat nggak sengaja? Nggak bisa. Tidak mungkin kita beramal tanpa sengaja. Sampai ada sebagian ulama yang mengatakan, lau anna kullifna bi'amalin bila niyah lakana min taklifatin ma la yutaq. Andaikan kita ini diperintahkan oleh Allah untuk melakukan amal tanpa niat, mustahil bisa dikerjakan. Saya kasih tugas Pak ya. Tolong Bapak kerjakan sholat 2 rakaat tanpa niat. Bisa Pak? Deadline-nya sampai tengah malam. Begitu Anda teringat, tadi ada tugas ya, kerjakan sholat 2 rakaat tanpa niat. Bapak wudhu, terus sholat. Duh, ketika dia wudhu sudah punya niat untuk sholat belum? Mustahil orang ibadah tanpa niat. Paham di sini ya? Baik. Sehingga setiap orang ibadah pasti dia punya niat, kecuali satu kondisi, ketika dia nggak sengaja. Nah, namun di sini ada fungsi tambahan dari niat, yaitu mentakyin. Niat mentakyin jenis sholat. Nah, bagian inilah yang kadang terlewat. Maka Anda bedakan niat ibadah mutlak dengan niat ibadah tertentu. Kalau niat ibadah mutlak, orang datang masuk masjid, takbirul ihram, Allahu Akbar, sholat. Ditanya, kamu tadi sholat apa? Tidak tahu. Tapi saya sholat. Baik, dia punya niat sholat nggak? Punya. Tapi sholat apa? Tidak tahu. Dia nggak punya niat sholat tertentu. Karena dia tidak punya niat sholat tertentu, berarti yang tidak dia lakukan apa? Niat atau takyin? Takyin. Yang tidak dia lakukan itu takyin jenis ibadahnya, bukan niat ibadahnya. Paham insyaallah? Paham ya? Baik. Saya kasih contoh kasus orang beramal tanpa niat. Ini pengalaman pribadi ya. Saya dan teman saya sepedaan. Kemudian datang waktu zuhur, kita mampir masjid. Lalu sholat jamaah dengan masyarakat setempat. Di tengah sholat turun hujan deras sekali. Sampai sholat selesai, hujan masih turun deras. Akhirnya imam menyuruh muadzin qomat. Kemudian muadzin qomat. Saya dan teman saya berada di tempat yang berbeda. Saya masih ingat kayaknya saya berada di selatan, teman saya di utara. Terus kita sholat 4 rakaat. Selesai sholat, kita keluar dari masjid setelah hujan reda. Kemudian teman saya tanya, Mi, sholat apa tadi? Lah gue melu ora? Melu. Oh melu kok gak ngerti. Baik. Menurut Anda ini sholat apa Pak? Hah? Sholat apa? Ya, keadaan rukhsah karena hujan. Sholat apa ini? Jamak dengan asar. Kita sedang sholat asar 4 rakaat dijamak dengan zuhur karena udzur hujan. Nah, tapi yang bersangkutan tidak tahu kalau itu sholat asar. Pertanyaannya, waktu dia ikut sholat punya niat nggak? Punya? Punya. Dia sadar kok. Dia kan sengaja. Tapi dia tidak tahu kalau sholat asar, sehingga dia dihitung sholat biasa, sholat sunnah, tapi belum mengerjakan sholat asar. Paham insyaallah? Karena dia tidak punya takyin sholat asar. Maka Anda bedakan niat ibadah dan takyin ibadah. Insyaallah jelas ya? Baik.
Bapak datang ke sini. Kemudian di sini sedang sholat tadi ya. Terus Anda bergabung. Anda mentakyin apa? Sholat asar. Kenapa? Karena Anda sedang mengerjakan sholat asar. Sehingga mentakyin jenis sholat itu dikerjakan di saat orang menjelang melakukan ibadah sholat itu. Baik. Selanjutnya, takyin ini pendapat yang lebih kuat dilakukan menjelang ibadah. Sehingga tidak harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Bukan syarat takyin harus bersamaan dengan takbiratul ihram. Orang boleh takyin ibadah menjelang pelaksanaan ibadah. Sehingga menjelang sholat asar kita masuk masjid, qomat, kemudian kita baris shaf, Anda sudah punya takyin ini sholat asar. Dan tidak harus pakai redaksi tertentu. Yang penting Anda sadar ini sholat asar. Cukup. Berarti Anda sudah punya niat sholat asar. Jangan sampai terjadi was-was. Hanya gara-gara orang kepikiran, jangan-jangan tadi saya belum niat. Allah gak jadi. Allah gak jadi. Berkali-kali seperti itu. Gak bener ini was-was setan. Semua ulama mengingkari model was-was ketika takbiratul ihram. Hanya baik. Ada banyak sekali kasus di mana orang mengalami was-was sehingga dia menjelang sholat itu masya Allah Pak berkali-kali Allah ora sido, Allah nggak jadi. Saya kebayang ya kalau dia jadi imam Masjidil Haram kayak apa itu? Allah udah panjang sekali, Allah panjang sekali, gagal. Nah, itu makmum jadi apa kira-kira? Maka was-was seperti ini jangan dirawat, karena ini sebenarnya gangguan setan. Tayyib. Selesai ta'yin niat, kemudian kita takbiratul ihram. Kalimat takbiratul ihram dan itu rukun dalam salat adalah kalimat Allahu Akbar. Dan jamaahir ulama menetapkan hanya boleh Allahu Akbar. Menurut Hanafiyah boleh diganti Allahu A'zam. Akbar dengan A'zam maknanya sama, maha besar. Nah, menurut Hanafiyah tidak harus Allahu Akbar. Boleh pakai kalimat yang maknanya semisal walaupun bukan akbar. Allahu A'zam. Itu boleh. Anda di sini ya bubar salatnya. Tapi jamaahir ulama mengatakan, oh tidak bisa, harus kalimat Allahu Akbar, hanya boleh dengan takbir. Dan ini yang lebih kuat karena Nabi SAW mengatakan, miftahus salati tuhuru wa tahrimuha at-takbir. Kunci salat adalah bersuci dan yang mengharamkan adalah takbir. Disebut sebagai takbiratul ihram karena dia mengharamkan. Maksudnya mengharamkan semua kegiatan di luar salat. Begitu Anda sudah takbiratul ihram, maka berarti Anda sudah haram untuk melakukan aktivitas yang lain di luar salat. Baik, makanya disebut apa? Takbiratul ihram, sehingga dia pintu salat. Berarti kalau ada orang yang lupa takbiratul ihram, sah enggak salatnya? Sama seperti belum masuk sholat, harus diulangi dari awal. Mungkin gak ada orang lupa takbiratul ihram. Ternyata kasusnya ada. Dia sholat saking ngantuknya langsung begini. Otomatis gerakannya, tangannya bergerak, sedekap, tapi dia tidak mengucapkan Allahu Akbar. Saat dia tidak mengucapkan Allahu Akbar, berarti dia belum masuk pintu sholat. Kalau belum masuk, semua gerakan tidak diakui. Mau baca Fatihah, mau rukuk, mau sujud, semuanya tidak diakui. Sehingga harus diulangi dari awal. Nah, sebagian ulama mensyaratkan takbiratul ihram harus dalam posisi berdiri. Sehingga tidak boleh takbiratul ihram dilakukan sambil bergerak turun. Kalau orang takbiratul ihram sambil bergerak turun, itu takbir intiqal. Karena takbiratul ihram itu dilakukan dalam posisi yang bersangkutan masih berdiri sempurna. Apa ada Pak orang takbiratul ihram sambil bergerak turun?
yang ngejar rukuknya imam karena dia masbuk. Imam masih rukuk, gas. Begitu sampai di shaf, Allahu Akbar sambil gerak rukuk. Bisa tidak diakui status takbiratul ihramnya karena dia membaca kalimat Allahu Akbar dalam posisi bergerak turun. Nah, terus gimana? Ngadeg sih mas, sabar, Allahu Akbar, dah, baru sekarang segera turun. Anda boleh takbir yang kedua, Anda juga boleh tidak takbir karena mengejar gerakan imam. Begitu Anda Allahu Akbar, takbiratul ihram sudah, terus bergerak turun, sami Allahu liman hamidah, belum beruntung. Berarti ketinggalan 1 rakaat. Karena terhitung dapat 1 rakaat bersama imam jika yang bersangkutan bisa dapat tumakninah rukuknya imam. Sudah? Baik. Kalau gerakan tangannya apa ini hukumnya? Sunnah. Gerakan tangannya ini sunnah. Tapi kalimat Allahu Akbar itu yang wajib. Selanjutnya, gerakan tangan yang sunnah ini ada panduannya. Nabi SAW terkadang mengangkat tangan setinggi pundak, kadang setinggi telinga. Tidak boleh digabungkan. Allahu Akbar, enggak boleh ya. Si dinding dhuwur, si dinding isor, enggak boleh. Pilih salah satu, boleh bergantian. Tangannya dibuka, bukan ditutup kayak gini Pak. Menghadap ke kiblat, bukan berhadapan-hadapan seperti ini. Cuman karena saking seringnya, kadang kita gerakannya otomatis. Allahu Akbar. Nah gini kan. Pernah nggak lihat kayak gini? Kenapa Pak? Otomatis. Saking seringnya Allah Akbar. Ada yang pelit kan? Ini menghadap kemana? Ke bawah. Harusnya menghadap kemana? Kiblat. Telapak tangan menghadap kiblat. Terus jari dibuka, jangan ditekuk. Kalau jarinya ditekuk, berarti tidak menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat dengan sempurna. Baik, walaupun sunnah tapi itu ada aturannya. Selanjutnya sedekap. Sedekap memang ulama khilaf apakah itu wajib ataukah sunnah. Dan posisi di mana kita harus meletakkan tangan ketika sedekap. 1 di leher begini. Di mana ini? Tempat kalung. 2 di dada. 3 di perut atas pusar. 4 di bawah pusar. Dari 4 tempat ini yang benar yang mana? Di dada. Ada satu riwayat bahwa Nabi SAW bersabda, Inna ma'syaral anbiya umirna an nad'a aymanana ala syama'ilina fis sadr. Kami para nabi diperintahkan untuk meletakkan telapak tangan kanan di atas tangan kiri di dada. Namun tambahan fis sadr di sini diperselisihkan apakah betul itu valid. Dan pendapat yang lebih kuat ini tambahan yang dhaif. Tidak benar, tidak valid. Sehingga kesimpulannya wallahu a'lam, yang lebih tepat posisi tangan ketika sholat boleh di dada, boleh di perut, boleh di bawah pusar, bebas. Karena tidak ada riwayat yang valid mengenai dia ditaruh mana. Yang jelas telapak tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri. Perlu nggak Pak melakukan gerakan manuver berputar? Allah. Nah, begini ya. Ya saya nggak tahu itu dasarnya dari mana. Yang ngajari itu siapa kita juga nggak tahu. Cuman banyak orang yang ikut-ikutan seperti itu. Kalau emang tidak ada dasarnya, ya Anda bisa bertanya kepada diri Anda sendiri, perlu dilestarikan atau tidak. Karena yang ada perintahnya, letakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Baik, berikutnya. Dalam sedekap bisa di atas punggung tangan kiri, bisa di pergelangan, bisa di sa'id. Ini namanya sa'id. Apa ini? Hasta. Ya, bisa di hasta. Dan tidak ada riwayat Rasulullah SAW sedekap melebihi siku. Maka sedekap melebihi siku ini enggak benar. Yang benar gimana?
semuanya sebelum siku. Nah, ada salah satu versi terjemahan yang kurang tepat. Di antara penerbit ada yang menerjemahkan sa'id itu dengan lengan. Nah, karena gara-gara terjemahan itulah kemudian orang niru terus sedekapnya di lengan. Ini kan lengan. Yang benar hasta, bukan lengan. Ini hasta Pak ya. Sebelum siku namanya apa Pak? Hasta. Kalau setelah siku lengan. Baik. Berikutnya. Kemudian kita membaca doa iftitah. Dan ada banyak versi doa iftitah yang diajarkan Rasulullah SAW. Kalau Bapak Ibu bisa hafal lebih dari satu, itu hal yang bagus, agar Anda bisa milih model doa iftitah mana yang akan saya baca. Anda boleh milih doa iftitah versi 1, versi 2, atau versi yang lainnya selama ada dalilnya. Dan tidak perlu dibuat tegang ya. Doa iftitahnya apa Pak? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Oh, kamu murid Muhammadiyah. Kalau kamu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Iki alumni Ma'arif. Sejak kapan ada doa iftitah Muhammadiyah, doa iftitah NU? Dan ini salah satu pengaruh karena itu yang terkurikulum. Ada kurikulumnya. Jadi di kurikulum itu cuma disebutkan satu, terus hanya itu saja sampai gede, hanya itu, nggak ada perubahan. Akhirnya dikesankan seperti di bawah naungan organisasi. Sehingga ada tata cara sholat versi Muhammadiyah, tata cara sholat versi NU. Kayak gitu nggak Pak? Enggak. Sholat kita tidak ada kepentingan organisasi. Terus yang benar gimana? Kalau emang dua-duanya sahih, hafalkan dua-duanya. Saya masih ingat ya, di antara guru saya pernah tanya ke saya, waktu itu saya masih SMP. Jadi saya SD, SMP, SMA itu di luar negeri, kuliahnya di dalam negeri. SD, SMP, SMA Muhammadiyah, luar negeri toh Pak itu Pak. Kuliahnya baru UGM ya, di dalam negeri. Baik. Jadi waktu SMP ada salah satu guru saya yang tanya, kamu kalau baca doa iftitah gimana? Terus saya baca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Nah, beliau terus bilang, sudah itu saja, jangan berpindah. Jadi memang di sebagian tempat kadang itu jadi prinsip. Padahal masih ada versi yang lain. Sehingga Bapak bisa baca versi 1, versi 2, versi 3. Nah, selesai baca doa iftitah, kita baca ta'awud, kemudian baca Al-Fatihah, lalu baca surat. Nah, untuk baca Fatihah yang merupakan rukun sholat, maka tolong pastikan Bapak Ibu Fatihahnya harus selamat. Selamat gimana Pak? Yang bernilai sah untuk dipakai dalam sholat, sehingga Anda tidak dianggap orang yang salah Fatihahnya. Kalau nggak bisa Pak, ya belajar, ojo dirawati. Wis ngerti ra iso dirawati. Harusnya gimana? Belajar. Terutama kalau jadi imam. Sampai para ulama memberikan kaidah seperti keterangan An-Nawawi dan juga keterangan Ibnu Qudamah. Jika imam Fatihahnya ada yang rusak, sementara makmum di situ ada yang Fatihahnya benar dan ada yang Fatihahnya rusak. Imam misalnya ya, grade baca Fatihah dari 1 sampai 10 yang bisa diterima dari nomor 5 ke atas. Fatihahnya imam grade 4. Makmumnya 10 orang grade 3. 3 orang grade 7. Maka yang Fatihahnya grade 7 batal sholatnya. Karena apa? Dia tidak lebih, Fatihahnya imam tidak lebih baik daripada makmum. Makmum yang Fatihahnya lebih bagus tadi batal sholatnya. Sementara makmum yang Fatihahnya di bawah imam, sholatnya tetap sah.
Beruntung sekali bagi yang tidak bisa baca. Ya enggak kayak gitu. Ada kasus ya. Nah, seorang pemuda pengusaha nikah dengan santriwati. Jadilah dia suami, ngimami istrinya. Tapi suaminya nggak bisa baca Fatihah. Istrinya lebih pinter. Bagaimana solusinya? Cari istri lagi. Bagaimana solusinya? Dibalik boleh nggak? Masa boleh istri jadi imam? Nggak boleh. Terus gimana Pak? Nggak bisa sholat jamaah mereka. Jadi sementara sendiri-sendiri, saya memastikan suaminya bisa baca Fatihah. Maka kami harapkan Bapak Ibu kalau bisa ya, jika Anda merasa belum yakin dengan kualitas Fatihah, tolong setorkan kepada guru tahsin yang Anda percaya. Ya mungkin sekali waktu datang ke masjid mana, di situ ada nggak pelajaran tahsin? Ada. Saya mau setor Fatihah saya. Sudah memenuhi syarat sah atau belum? Jadi tidak harus bagus ya. Yang penting tidak salah. Nah, kalau guru tahsin sudah merekomendasikan, Bapak sudah bagus Fatihahnya, bisa jadi imam di Masjid Al-Burhan. Masya Allah. Baik, lanjut. Setelah itu baca surat. Kemudian selesai baca surat, terus ruku'. Takbir intikal Allahu Akbar. Ketika ruku' dianjurkan angkat tangan. Takbir intikal sebagaimana namanya, dia dibaca pada proses perpindahan. Intikal itu artinya apa? Perpindahan. Takbir intikal berarti takbir perpindahan. Maka dia tidak dibaca ketika berdiri dan tidak dibaca ketika ruku', tapi dibaca di proses perpindahan. Selanjutnya ruku'. Nah, saat ruku' posisi tangan di mana? Posisi tangan di baik. Ada dua versi. Versi yang pertama, posisi tangan di lutut, mencengkram lutut. Mencengkram lutut seperti ini ya, sehingga jari direnggangkan. Sebagaimana kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza raka'a farraja asabi'ahu wa idza sajada dhamma. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau rukuk beliau lebarkan jarinya, dan kalau sujud beliau rapatkan jarinya. Sehingga kalau sujud tangan ditaruh di tanah itu dirapatkan. Kalau ruku direnggangkan. Baik, ini versi pertama. Versi yang kedua telapak tangan digabungkan, terus ditaruh di antara dua lutut. Wah, ini aneh-aneh tuh Pak. Yang pakai sarung bisa, pakai jubah bisa. Coba Pak praktek Pak. Begini, atau Mas coba Mas. Berdiri. Kalau ruku sujud nggak, sujud nggak bisa. Ya begini. Terus ya taruh di antara dua lutut. Nah, sudah. Yang sana kelihatan enggak? Di atas meja kan enggak boleh. Enggak boleh di depan itu. Nah, ya bisa? Baik. Ya. Ini namanya tatbik. Namanya gerakan tatbik. Gerakan tatbik ini mansuh. Meskipun sebagian sahabat ada yang masih mempraktekannya. Namun pendapat yang benar ini sudah mansuh, sehingga sudah tidak lagi berlaku. Maka gerakan rukuk tinggal satu, yaitu tangan ditaruh di mana? Lutut. Berikutnya punggung posisi lurus, kepala lurus dengan punggung, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Lurusnya punggung sampai ketika ditaruh air tidak tumpah. Praktek Pak. Coba. Bisa nggak ditaruh air tidak tumpah Pak? Nggak bisa. Coba bapaknya. Masya Allah. Bismillah. Ada hadiahnya nggak Pak? Airnya nggak tumpah. Hah? Airnya nggak tumpah. Baik, silakan Bapak ruku. Nah, ini kita taruh air.
Mau jahe apa air putih? Apa yang dimaksud taruh air tidak tumpah? Anda jangan berpikir dituang ya, tapi ditaruh dia tidak goleng. Berarti kurang tinggi dikit. Nah, kepalanya nunduk lagi. Baik. Jadi kalau ditaruh seperti ini tidak tumpah, tidak goleng. Ini saya belum praktek pakai gelas loh ini. Sudah lurus belum? Sudah. Anda mungkin perlu ketika seperti ini disaksikan istrinya, terus lihat, sudah lurus belum mah? Sudah. Nah, ketika lurus selanjutnya seperti itu terus. Baik. Berapa lama yang dia bertahan? Jazakumullah khairan. Baik. Selesai ruku, kemudian bangkit dari ruku. Dan Nabi SAW menyebutkan, kemudian bangunlah hatta ta'tadila qa'iman. Bangunlah sampai kau betul-betul tegak berdiri. Nah, disebut i'tidal itu dari kata ta'tadila qa'iman, sampai betul-betul tegak berdiri. Gerakan tegak berdiri semacam ini yang kita sebut dengan i'tidal termasuk rukun dan tidak boleh nunduk. Nah, seringnya orang kan kayak gitu. Ruku, sami Allahu liman hamidah, miring. Gini ya Pak ya. Kenapa miring? Mindun kabeh ini Mas wis ning isor mosok munggah. Ya batal Pak salatnya Pak. Kalau Bapak i'tidal itu masih dekat dengan posisi ruku, salatnya batal. Berarti dia tidak mengerjakan rukun i'tidal. Sering sekali itu dari posisi ruku. Sami Allahu liman hamidah itu cuman pendek gini, Pak. Terus medun. Turun sujud. Apa nasib salatnya? Bisa batal karena dia tidak i'tidal. Sehingga i'tidal yang bagian rukun ini harus tegak sempurna. Sudah? Kemudian baca doa i'tidal. Selesai baca doa i'tidal, turun sujud. Nah, di sini khilaf cukup banyak dalam sujud ini. Nomor 1, lutut dulu atau tangan dulu? Jumhur mengatakan lutut. Sebagian ulama mengatakan dan banyak ahli hadis mengatakan tangan. Secara pribadi saya lebih cenderung tangan. Kok bisa? Dalam hadis tentang i'tidal, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau kamu turun sujud fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Jangan turun seperti turunnya onta. Lalu beliau menjelaskan, apa sih yang dimaksud jangan turun seperti turunnya onta? Wal yadha yadayhi qabla rukbatayhi. Letakkan tangannya sebelum lututnya. Berarti definisi jangan turun seperti turunnya onta yang dimaksud adalah seperti penjelasan lanjutannya. Nah, kemudian ini dipahami oleh jumhur, oh hadis itu maklub terbalik. Yang betul letakkan lutut sebelum tangan. Namun dikomentari oleh sebagian ulama, kalau ini terbalik nanti semua hadis bisa dihukumi seperti itu gara-gara tidak sesuai dengan perasaan manusia. Intinya dalam hal ini ada khilaf, milih pendapat pertama maupun yang kedua masing-masing ada ulamanya. Namun secara pribadi saya lebih cenderung tangan dulu. Berikutnya, pada saat sujud, tangan wanita itu di luar atau di dalam? Ada yang mengatakan di dalam dan ada yang mengatakan di luar. Yang mengatakan di dalam tidak ada riwayat yang menyebutkan itu yang sahih. Sehingga wanita di dalam seperti ini. Mana riwayatnya? Gak ada. Cuman sholatnya wanita itu dikumpulkan. Namun ada yang mengatakan ya di luar. Kenapa di luar? Praktek Nabi SAW tangannya di luar. Dan nabinya laki-laki, maka yang perempuan ikut cara sholat laki-laki. Kenapa Pak? Nabinya laki-laki. Sementara kaidah umum, sallu kama ra'aitumuni
usalli. Kerjakanlah salat sebagaimana kalian melihatku salat. Hadis ini apakah berlaku khusus bagi laki-laki? Tidak. Tapi berlaku bagi laki dan perempuan. Oleh karena itu yang lebih tepat wanita mengerjakan sujud sebagaimana cara laki-laki sujud, tangannya di luar. Kalau di soft Pak, ya kalau itu beda lagi ya. Itu laki dan perempuan semuanya sama, tidak boleh nyikut sebelahnya. Nah, kalau Anda begini ya jangan, itu akan nyikut sebelahnya. Baik. Kemudian selesai sujud, duduk di antara dua sujud. Ada dua cara ya. Yang pertama apa? Iftirash. Yang kedua iqa'. Yang kedua iqa'. Iftirash seperti duduk tasyahud awal yang kita kerjakan. Kalau iqa' gimana? Dua kaki dirapatkan. Terus dibuat tegak seperti ini ya, dibuat tegak, kemudian duduk di atasnya, di atas tumit. Itulah duduk iqa'. Sudah? Dan walhamdulillah sunnah seperti ini sudah mulai banyak dikenal oleh masyarakat, sehingga kalau ada orang yang duduk seperti itu tidak dicurigai sebagai orang aneh di tempat kita ya. Baik. Kemudian sujud kembali dan selanjutnya gerakannya sama sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Dan berikutnya berapa menit lagi, Pak? Ada tanya jawab? Enggak ada. Baik, cukup sampai di sini ya. Nah. Walhamdulillah kita hanya sampai 4:30 sehingga tidak ada sesi tanya jawab. Dan ini hanya sebatas materi pengantar. Saya yakin masih banyak sekali bagian-bagian salat yang belum kita singgung, dan kami sarankan kepada Bapak Ibu bisa membaca buku sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita juga punya buku, kami punya buku judulnya Tafsir Salat. Ada yang punya, Pak? Ada yang punya ya? Baik, silakan Anda pelajari. Jika sekiranya ada bagian penting yang bisa Anda share kepada yang lain, bagikan kepada yang lain. Peduli ibadah diawali dari belajar. Karena dengan mengenal kita bisa mengevaluasi sejauh mana tingkat kesesuaian ibadah kita dengan sunnah Nabi SAW. Dan Bapak Ibu akan bisa merasakan nikmatnya ibadah ketika ibadah yang Anda kerjakan sesuai dalil. Maka mari kita kejar kualitas ibadah kita dengan menjadikan sholat kita berdalil. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.